Kemarin, Perdana Menteri Netanyahu mengadakan konferensi pers di mana dia menggambarkan sebuah pencapaian bersejarah. Sekarang, dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah kerangka kesepahaman yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan membuka jalan menuju perjanjian damai dengan Lebanon. Anda tahu, gagasan tentang pencapaian bersejarah itu adalah kata-kata yang sangat besar, dan saya ingin menanggapinya dengan serius, karena saya pikir apa yang sedang terjadi saat ini layak mendapatkan lebih dari sekedar sebuah judul berita. Jika kita menyelami konteksnya, kita akan melihat sesuatu yang sedang berkembang di sini, yang akan mengubah cara Israel beroperasi di kawasan ini selama bertahun-tahun ke depan. Tapi sebelum kita membahas apa yang dikatakan Netanyahu dan apa artinya sebenarnya, izinkan saya membagikan sebuah gambar yang menurut saya merangkum segalanya. Bayangkan duduk di sebuah bioskop menonton film 3D. Dua orang duduk berdampingan. Satu orang memakai kacamata, yang lain tidak. Layarnya sama, gambarnya sama, tapi pengalamannya benar-benar berbeda. Dan saya rasa itulah yang terjadi ketika Barat saat ini melihat Timur Tengah, dan lensa utama yang digunakan disebut realisme. Sekarang saya ingin berbicara tentang Barat dan kemewahan jarak. Anda tahu, ada sesuatu yang patut direnungkan. Barat belum pernah menghadapi konflik besar di tanahnya sendiri selama lebih dari 100 tahun. Sekarang pikirkan apa dampaknya secara perlahan selama beberapa generasi terhadap cara sebuah peradaban mulai berpikir. Kau tahu, ketika musuh-musuhmu jauh dan kau tidak merasakan dampaknya secara langsung, kau punya semacam kemewahan untuk melakukan kesalahan tanpa harus langsung membayarnya. Jarak memberimu waktu dan jarak memungkinkanmu melakukan percobaan. Dan menurutku, aku benar-benar percaya bahwa selama beberapa dekade terakhir, bahkan sejak Perang Dunia Kedua, Barat telah melakukan percobaan-percobaan itu. Gagasan misalnya, bahwa kejahatan bisa direformasi jika kamu memberinya legitimasi atau sumber daya, karena kita semua ingin hidup lebih baik. Tapi masalahnya adalah bagi orang-orang yang benar-benar jahat, terutama ketika kejahatan itu didorong oleh motif agama, kehidupan yang lebih baik yang mereka cari bukanlah di dunia ini. Itu ada di akhirat. Dan satu-satunya cara mereka bisa mencapainya adalah dengan menghancurkan di dunia ini apapun atau siapapun yang berpikir berbeda dengan gagasan fanatisme agama mereka. Sekarang saya tidak mengatakan setiap pemimpin Barat percaya bahwa jika Anda menyerah pada kejahatan dan mencoba mereformasinya, itu akan berubah. Tapi sebagai naluri utama, sebagai cara pandang utama, hal itu telah membentuk begitu banyak keputusan. Anda tahu, perlu diingat apa yang dipahami George Washington pada saat berdirinya Amerika. Dia berkata, bersiap untuk perang adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga perdamaian. Nah, itu bukan pernyataan yang bernuansa garis keras. Itu disebut realisme. Sekarang mari kita alihkan pandangan kita dan melihat ke Timur Tengah. Mari kita bandingkan gagasan bahwa kekuasaan pada dasarnya adalah jahat dan kompromi menunjukkan kekuatan. Dalam realitas Israel, Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon, mereka bukan ribuan mil jauhnya, mereka hanya beberapa mil jauhnya, sangat dekat. Dan dalam lingkungan seperti itu, kesalahan dalam penilaian bukanlah masalah akademis, atau sesuatu seperti menjalankan eksperimen laboratorium yang bisa diperbaiki di percobaan berikutnya. Kamu langsung merasakannya. Jadi apakah kamu religius, sekuler, kanan, atau kiri, ada semacam kejelasan yang diperoleh dengan susah payah di Israel saat ini yang berasal dari hidup berdampingan dengan musuh-musuh kita. Negara Israel menurut saya selalu bertindak, terutama di saat-saat terbaiknya, berdasarkan prinsip dasar. Kejahatan yang didorong oleh agama, fundamentalisme Islam, atau fundamentalisme lain seperti perang salib yang menyerang orang Yahudi di abad pertengahan, tidak akan mundur dengan sendirinya. Itu tidak merespons insentif ekonomi seperti pelaku politik pada umumnya. Itu tidak berubah hanya karena Anda mengulurkan tangan untuk berdamai. Sejarah setidaknya di wilayah ini, dan saya rasa mungkin juga secara global, menunjukkan bahwa kejahatan hanya akan mundur ketika benar-benar secara menyeluruh dikalahkan. Kita melihatnya pada Jerman. Kita melihatnya pada Jepang. Itu adalah dua dari mungkin hanya beberapa contoh saja. Dan semuanya memiliki satu kesamaan. Penyerahan tanpa syarat secara mutlak. Sekarang saya ingin melihat pelajaran yang terus berulang dan akan membawa kita ke kesepakatan saat ini yang disebutkan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Mari kita lihat Lebanon pada tahun 2006. Saya ikut dalam perang itu. Perang itu memberikan pemahaman penting tentang apa yang sedang terjadi saat ini.
Setelah Perang 2006 ada sebuah rencana yang didukung secara internasional. Tentara Lebanon, didukung oleh UNIFIL, akan melucuti senjata Hizbullah dan menguasai wilayah di selatan Sungai Litani, memastikan Hizbullah tidak ada di wilayah itu. Itu terdengar bisa dijalankan bagi banyak orang di dunia, terutama PBB, tapi tidak bagi Israel, omong-omong. Itu masuk akal bagi banyak orang, dan bahkan merupakan jenis pengaturan yang bisa diajukan Amerika Serikat dan negara lain ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan serius. Tapi yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Hizbullah tidak menyusut, mereka justru berkembang pesat. Kenapa? Karena Iran sedang mengamati. Dan apa yang dilihat Iran, apa yang mereka tafsirkan, adalah bahwa penarikan Israel di bawah tekanan menunjukkan bahwa Hizbullah berhasil bertahan. Hizbullah berubah dari ancaman regional berskala menengah menjadi organisasi teror non-negara terbesar di dunia. Mereka menerima pendanaan besar-besaran dari Iran, dukungan besar dari negara-negara besar lainnya karena merekalah yang telah menyerang Israel dan dianggap berhasil. Dan yang lebih buruk lagi, Hizbullah menjadi sebuah model, itu menjadi sebuah waralaba. Kelompok-kelompok lain memperhatikan, Hamas memperhatikan, dan dengan cepat bergerak serta merebut jalur Gaza. Beberapa tahun kemudian, mereka meluncurkan rudal ke Israel yang menyebabkan operasi Cast Lead. Seperti yang saya tulis dalam buku saya, When the Stones Speak, gelombang kejutnya bahkan sampai jauh ke dalam wilayah Israel juga. Gerakan Islam Utara, yang pada dasarnya merupakan sayap dari Ikhwanul Muslimin, melihat perubahan arus kekuasaan dan mulai merekrut warga Arab Israel. Sekarang, mereka ini adalah orang-orang Arab yang pada dasarnya cukup loyal kepada Israel, merasa bahwa Israel adalah kekuatan yang kuat. Dan mereka mulai menjauh dari Israel ketika mereka melihat Israel mundur dan kebangkitan Hizbullah. Dan pemimpin mereka, Raed Salah, yang omong-omong adalah seorang wali kota Israel, 2 periode menjadi wali kota Israel, yang secara tak terbayangkan menerima pensiun. Menggarak para pengikutnya, orang Arab Israel, dari utara, dari daerah yang dikenal sebagai segitiga, menuju kota tua. Mereka mengumpulkan massa di Silwan dan Sheikh Jarrah yang berbatasan langsung dengan kota tua, dan mereka mencoba menerobos gerbang Dung yang letaknya persis di sebelah tembok barat. Nah, itu gagal karena polisi memukul mundur mereka. Mereka lalu beralih ke kota Daud, dan saya masih ingat hari-hari itu. Mereka membakar mobil-mobil milik manajer Arab yang bekerja di penggalian itu, dan mereka memaksa lebih dari 90 karyawan Arab untuk berhenti. Itulah akibat lanjutan dari kelemahan yang dianggap ada. Apapun yang terjadi, hal itu tidak bisa dibendung. Sekarang ada pertanyaan yang harus kita ajukan jika kita melihat ke hari ini. Jadi, inilah kita sekarang. Ada kesepakatan baru untuk Lebanon. Tentara Lebanon yang didukung oleh investasi Amerika Serikat sebesar $100 juta kembali ditugaskan untuk melucuti senjata Hizbullah. Dan harapannya, setidaknya di atas kertas, Lebanon pada akhirnya akan stabil, mungkin bisa menormalkan hubungan dengan tetangganya, bahkan suatu hari nanti dengan Israel. Dan saya ingin mengajukan pertanyaan yang jujur. Mari kita bersikap realistis, bukan sekedar retorika, tapi sungguh-sungguh. Apa yang akan berbeda kali ini? Apa yang benar-benar telah berubah sehingga memungkinkan tentara Lebanon yang selama 20 tahun belum berhasil melucuti senjata Hizbullah bisa melakukannya sekarang? Sekarang, banyak orang akan menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, ya, sekarang Hizbullah sudah begitu terpukul sehingga inilah kesempatannya. Tapi kita sedang melihat titik balik, karena meskipun Hizbullah terpukul, Iran sekarang dipersepsikan mampu bertahan dari tekanan internasional. Dan sekarang Iran sedang merundingkan syarat-syarat kebangkitannya sendiri. Tidak ada yang lebih menjelaskan hal ini selain satu detail yang muncul di berita. Baru-baru ini, bahkan minggu lalu, Hizbullah memasang spanduk di jalan menuju Bandara Internasional Beirut mengucapkan selamat kepada Iran atas kesepakatan tersebut. Sekarang, itu bukan perilaku dari sebuah organisasi yang merasa kalah. Itu memberitahu kita sesuatu tentang bagaimana Hizbullah membaca situasi ini. Dan ada ketegangan nyata di pusat semua ini, yang menurut saya belum cukup dibahas. Kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran memberikan legitimasi kepada IRGC. IRGC yang lebih kuat memperkuat proksinya di Lebanon, yaitu Hizbullah. Dan pada saat yang sama, sebuah kesepakatan sedang dicapai yang mendukung pengaturan di Lebanon, di mana tentara Lebanon seharusnya melucuti senjata Hizbullah yang sama, yang justru diperkuat oleh kesepakatan di Iran. Ini seperti melatih seorang petarung, dalam hal ini tentara Lebanon.
Dan sebelum mengirim mereka untuk melumpuhkan, melucuti senjata, dan membongkar Hizbullah, Anda justru melemahkan mereka sebelum masuk ke arena. Sekarang saya hanya tidak yakin bagaimana kedua hal ini bisa cocok satu sama lain. Mungkin ada sesuatu yang saya lewatkan, tapi saya rasa kita semua harus mengajukan pertanyaan itu. Jika kita melegitimasi kepala gurita pada saat yang sama ketika kita mencoba mengalahkan tentakel gurita, bukankah kita justru menembak kaki kita sendiri? Dengan latar belakang ini, saya ingin kembali ke apa yang diumumkan oleh Netanyahu dan bagaimana cara membacanya. Ini kembali ke tempat kita mulai, yaitu pengarahan pers dan kerangka pemahaman. Unsur kunci, seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri, adalah bahwa Amerika Serikat dan Lebanon sama-sama mengakui bahwa Israel akan mempertahankan zona keamanan yang dikenal sebagai garis kuning selama keamanan Israel membutuhkannya. Sekarang ada dua zona percontohan di mana tentara Lebanon ditugaskan untuk membersihkan Hizbullah. Mari kita anggap ini seperti dua laboratorium. Sekarang setelah melewati garis kuning, lebih jauh ke dalam Lebanon, dan salah satunya sedikit tumpang tindih dengan salah satu garis kuning. Tetapi tepat di luar itu, kami membangun satu lagi. Jadi tampaknya ini adalah konsesi terukur yang dibuat dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat. Dan faktanya, saya pikir pemahaman ini dan suatu hari nanti kita akan mengetahuinya hanya benar-benar bisa dicapai melalui hubungan antara Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Trump. Saya rasa ini perlu ditelusuri lebih lanjut. Selama beberapa minggu terakhir, kami melihat tampaknya ada banyak pesan yang membingungkan dari Amerika Serikat. Beberapa yang tampaknya merendahkan hubungan Amerika Serikat dengan Israel, dan yang lain tampaknya merendahkan posisi Amerika Serikat sendiri. Ketergantungan pada Iran, seperti hari ini ketika Amerika Serikat menyerang kapal-kapal Iran. Namun pada akhirnya, Perdana Menteri dan pemerintah tetap sangat-sangat tenang. Mereka tidak terbawa arus ini. Mereka tidak berbicara menentang Amerika Serikat, mereka bekerja di balik layar. Dan idenya adalah untuk mengemukakan gagasan, dan inilah perubahan besar, bahwa Israel tidak bisa mundur. Dan meskipun saya tidak berada di ruangan itu, mungkin bahkan bahwa Israel tidak akan mundur. Itu bukan hal kecil. Setelah bertahun-tahun, Oslo dan pengaturan-pengaturan yang dibangun di atas optimisme yang berlebihan ini, yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Fakta bahwa kehadiran fisik Israel di Lebanon diakui oleh Amerika Serikat sebagai realitas keamanan yang sah. Bukan hanya itu penting, ini adalah perubahan total. Dalam pertanyaan khusus ini, apakah harus mempertahankan posisi keamanan atau mundur, tampaknya Perdana Menteri Netanyahu menolak tekanan nyata dan tetap pada pendiriannya. Sekarang ada banyak orang di pemerintahan Israel saat ini yang sedang memikirkan pemilu, dan mereka semua berbicara dengan sangat berani. Namun, saya ingin mengatakan dengan jelas, semua orang seharusnya bersatu mendukung keberanian Perdana Menteri Netanyahu, dan ini seharusnya menjadi paradigma baru bagi negara Israel. Kami menghormati teman-teman kami, tetapi kami tahu bahwa melindungi rakyat negara Israel adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ketika kami membawa hal itu ke meja perundingan dan duduk bersama teman-teman kami, menatap mata mereka, dan jelas bahwa inilah yang kami utarakan. Lalu tahukah Anda? Teman-teman kami memahami bahwa hal itu penting bagi kami. Dan bahkan mereka pun akhirnya yakin. Karena jika kita pelin-pelan dan bersedia bernegosiasi, seperti yang dilakukan Ehud Barak pada tahun 2000, seperti yang dilakukan Sharon dan Almer, maka bahkan teman-teman kita melihat kita dan berkata, "Tunggu, ini pasti tidak terlalu penting bagi kalian karena kalian memberikannya secara cuma-cuma." Tapi prinsip di sini bahwa Israel tidak menyerahkan zona pengamannya hanya karena tekanan diplomatik adalah hal terpenting yang patut dicatat dari konferensi pers ini. Kalian tahu, mari kita mundur sejenak dan lihat apa yang telah dicapai di lapangan. Apapun yang terjadi selanjutnya dengan kerangka diplomatik ini. Dan bukan berarti saya tahu pasti apa yang akan terjadi, realitas militer yang sedang kita jalani perlu diakui dan harus diakui setiap hari. Diperkirakan 90% senjata dan persediaan Hizbullah sudah tidak ada lagi. Sekitar 9.000 pejuang teroris mereka telah dieliminasi. Infrastruktur di Lebanon Selatan, rumah-rumah Syiah yang katanya rumah yang pernah saya masuki, dan di bawahnya ada terowongan, gudang persediaan, serta senjata yang menjadi perlindungan bagi Hizbullah. Semuanya telah dibongkar secara signifikan. Sekarang, apakah ini solusi yang lengkap? Tidak. Tapi ini menegaskan kembali sesuatu yang penting, bahwa akan ada biaya besar jika menyerang Israel.
Itu juga yang dimaksud dengan garis kuning, bahwa Israel sekarang menguasai wilayah di dalam Lebanon, bahwa agresi itu tidak gratis. Teroris tidak bisa begitu saja berbuat jahat dan berpikir mereka akan lolos begitu saja. Itu adalah logika dasar yang harus menjadi landasan setiap pengaturan keamanan yang tahan lama. Jika kamu mengusik Israel, kamu akan membayar mahal, dan kamu akan merasakan akibatnya dengan sangat berat, dan itu akan terasa menyakitkan, serta bertahan lama sampai kamu berharap bisa kembali ke hari itu dan melakukan sesuatu yang berbeda. Sekarang, saya ingin melihat dari sudut pandang yang lebih luas, karena saya pikir ada gambaran besar di sini yang mudah terlewatkan. Pikirkan tentang seperti apa peta strategis Israel pada tanggal 6 Oktober 2023. Hamas yang sudah mengakar di Gaza, Hizbullah yang bersenjata dan aktif di Lebanon, Suriah sebagai pihak yang bermusuhan, dan Iran yang mengkoordinasikan semuanya. Dan Israel, dalam arti sebenarnya, dikepung oleh lingkaran api itu. Sekarang lihat peta hari ini. Israel menguasai zona-zona keamanan di Lebanon Selatan. Pasukan Israel ditempatkan di pegunungan Hermon di Suriah. Bagian timur Gaza berada di bawah kendali militer Israel. Jika seseorang menggambarkan peta itu kepada kami 2,5 tahun yang lalu, kami tidak akan mempercayainya. Tapi semua ini berarti bahwa Israel menegaskan kebutuhan keamanannya dan tidak akan mundur. Ini adalah Israel yang baru. Ini adalah Israel yang telah tumbuh dewasa, telah mencapai kedewasaan, dan sedang meninggalkan rumah orang tuanya, dan berkata, "Kamu tahu apa? Saya akan menangani ini sendiri." Awalnya orang tua mungkin berkata, "Ya, kamu tahu, saya hanya ingin melindungimu." Tapi pada akhirnya orang tua berkata, "Kamu tahu apa?" Orang tua yang baik berkata, "Kamu tahu apa? Sudah waktunya kamu berdiri sendiri. Kamu akan lebih sukses dengan cara itu." Kamu tahu, menurut saya Clausewitz, ahli strategi konservatif besar, ahli strategi militer, benar ketika dia menulis bahwa perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Itu adalah kalimat yang sangat terkenal dan selalu diajarkan. Tapi apa sebenarnya artinya? Itu berarti tanpa kekuatan militer yang efektif dan siap kamu gunakan, kamu tidak akan pernah bisa duduk di meja perundingan dan bernegosiasi untuk mencapai tujuanmu. Kamu perlu memiliki ancaman militer yang kredibel dan kemampuan untuk menggunakannya. Sejak 7 Oktober mungkin tidak ada negara, atau setidaknya tidak ada negara baik, negara positif, negara yang mencari kebebasan di dunia selama beberapa dekade, yang seberani Israel dalam menggunakan kekuatan militer untuk menumpas ancaman. Kamu tahu, di dalam Alkitab tertulis, jika seseorang bangkit untuk membunuhmu, bangkitlah dan bunuh dia terlebih dahulu. Ini adalah perintah Alkitab, bahwa kamu tidak boleh menunggu sampai musuhmu menusukmu sebelum kamu melawan. Kamu harus berdiri dan menyerang lebih dulu. Apa yang baru-baru ini dilakukan Israel di Iran adalah Israel berdiri dan menyerang lebih dulu. Apa yang telah dilakukan Israel dalam berbagai situasi dengan menyerang Nasrallah dan Khamenei, Muhammad Dev, dan banyak lainnya, adalah bahwa Israel sedang bangkit dan menyerang lebih dulu. Apa yang kita lihat hari ini adalah penerjemahan posisi militer Israel ke dalam realitas politik. Itulah yang dibicarakan Perdana Menteri Netanyahu. Itulah arti dari kesepakatan ini, apakah akan bertahan atau tidak. Alasan mengapa kesepakatan ini ada, dan Perdana Menteri mengatakan hal ini dalam pidatonya, adalah karena Hizbullah telah terpukul dan nyaris tidak bertahan hidup. Dan saya pikir ini juga merupakan perubahan berarti dari semua gagasan bahwa keamanan bisa dicapai melalui konsesi dan membangun kepercayaan dengan pihak-pihak yang belum dan tidak akan pernah menunjukkan bahwa mereka bisa dipercaya. Kita sudah melihat kemana hal itu membawa. Luka-lukanya sangat-sangat nyata. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Sejujurnya, saya menghadapi situasi ini dengan kerendahan hati. Saya pernah salah sebelumnya, dan saya akan mengakuinya di sini. Saya pernah salah sebelumnya. Kesepakatan di Lebanon mungkin saja berhasil. Saya harap itu berhasil. Tapi saya juga belum melihat perubahan apa yang akan memungkinkan tentara Lebanon melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan selama 2 dekade. Saya tidak bermaksud sinis, ini hanya pertanyaan yang sangat jelas, dan saya tidak ingin tentara atau rakyat kita yang harus menanggung akibatnya. Jika kesepakatan ini bertahan dan Lebanon benar-benar bergerak untuk melucuti Hizbullah, itu luar biasa. Jika tidak, Israel harus menghadapi banyak pilihan sulit. Dan mungkin ada dinamika internal di dalam Lebanon yang patut diperhatikan. Sebuah populasi yang telah lama hidup di bawah bayang-bayang Hizbullah, dan mungkin seiring bayangan itu melemah, akan menemukan suaranya sendiri seperti yang terjadi di Iran. Yang menurut saya jelas, atau setidaknya yang didukung oleh bukti selama beberapa tahun terakhir, adalah bahwa
Setiap pemimpin Israel yang mengatakan bahwa mereka akan melindungi rakyat negara ini harus sungguh-sungguh mengambil pelajaran bahwa wilayah-wilayah keamanan ini tidak bisa dinegosiasikan, bahwa musuh harus memahami ada konsekuensi nyata jika menyerang, dan bahwa penempatan militer di lapangan sangat penting. Bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga sebagai penangkal untuk tahun-tahun mendatang. Ketika seseorang berpikir bahwa mereka akan menyerang Israel dan tidak membayar harga apapun. Jadi kita sebenarnya sedang menjalani sesuatu yang sangat bersejarah. Tidak selalu terasa seperti itu saat kita mengalaminya, tapi saya pikir jika melihat ke belakang, keputusan-keputusan yang diambil saat ini tentang di mana posisi Israel secara harfiah akan membentuk babak berikutnya dari kisah negara ini. Di bawah Ron Spielman, inilah True East.